Halo sahabat pertanian, dalam dunia pertanian, teknik sampling sangat penting untuk mendeteksi keberadaan hama dan penyakit tanaman secara akurat. Dengan metode yang tepat, kita bisa mengambil tindakan pengendalian yang lebih efektif. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa metode sampling yang sering digunakan untuk lapangan, baik untuk hama maupun penyakit tanaman. Hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu tantangan utama dalam pertanian. Hama seperti wereng, ulat, dan kerut daun dapat merusak tanaman dengan memakan bagian-bagian penting seperti daun, batang, akar, bunga, bahkan buahnya. Sementara itu, penyakit tanaman disebabkan oleh patogen seperti jamur, bakteri, dan virus yang dapat menghambat pertumbuhan hingga menyebabkan kematian pada tanaman. Jika tidak dikendalikan dengan baik, hama dan penyakit tanaman dapat menurunkan hasil panen secara signifikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pengamatan hama dan penyakit di lapangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat serangan serta pola penyebarannya. Dengan melakukan pengamatan rutin, serangan dapat dideteksi sejak dini sehingga tindakan pengendalian yang tepat dapat dilakukan. Selain itu, pengamatan langsung juga membantu dalam menentukan metode pengendalian yang paling efektif. Apakah dengan pengendalian hayati, pestisida nabati, atau pengendalian terpadu. Tanpa pengamatan yang baik, menimbulkan pengendalian hama dan penyakit yang kurang tepat dan bijak, yang dapat menyebabkan kerugian lebih besar seperti resistensi dan resurgensi hama dan penyakit. Dalam proses pengamatan, diperlukan teknik sampling agar data yang diperoleh lebih akurat dan efisien. Tidak mungkin kita memeriksa dan mengamati setiap tanaman pada suatu lahan, sehingga metode pengambilan sampel harus dirancang agar dapat mewakili kondisi keseluruhan. Teknik sampling juga membantu dalam menghemat waktu dan tenaga, sekaligus memberikan hasil yang lebih valid untuk analisis. Berikut merupakan teknik sampling yang dapat diterapkan untuk mengamati hama dan penyakit tanaman. Dengan penerapan teknik sampling yang tepat, pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif dan bijak sehingga produktivitas pertanian tetap optimal. Yang pertama akan kami bahas yaitu metode sampling untuk hama. Di mana metode sampling ini kami menerapkan 3 metode. Yang pertama yaitu random sampling atau pengambilan sampling secara acak, yaitu metode di mana sampel diambil dari berbagai titik di lahan tanpa pola tertentu. Tujuan dari metode ini adalah mendapatkan hasil yang mewakili kondisi keseluruhan lahan. Cara melakukannya yang pertama yaitu menentukan jumlah sampel yang diperlukan, kemudian memilih titik pengambilan sampel secara acak, dan yang ketiga, melakukan pengamatan pada tanaman di titik tersebut. Misalnya menghitung jumlah serangga per daun atau per batang. Kemudian mencatat hasilnya dengan menganalisis untuk mengetahui tingkat serangan hama. Metode ini sangat berguna karena tidak terpengaruh oleh faktor tertentu sehingga hasilnya telah objektif. Manfaat dari penggunaan random sampling untuk hama tanaman yaitu tidak adanya kemungkinan sampling yang bias, sehingga sampel merupakan perwakilan yang baik dari populasi. Segala sesuatu tentunya memiliki kekurangan. Dalam metode random sampling ini, kekurangannya yaitu harus tersedia daftar kerangka sampling atau sampling frame. Apabila kerangka sampling belum tersedia, maka harus dibuat terlebih dahulu. Daftar ini harus mencakup semua elemen yang ingin diteliti. Proses ini mungkin akan memakan waktu sehingga akan lama dalam praktiknya. Sifat individu juga harus homogen. Kalau tidak memungkinkan akan terjadi bias di mana apabila karakteristik sampel berbeda dengan populasi, akhirnya sampel menjadi tidak representatif menggambarkan subjek penelitian. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang systematic sampling untuk hama tanaman. Berbeda dengan random sampling, systematic sampling sendiri dilakukan dengan mengikuti pola tertentu. Sampel diambil pada interval yang sudah ditentukan, misalnya setiap 5 meter sekali atau setiap pada baris ketiga pada suatu lahan pertanian. Untuk cara melakukannya, ada 4 cara. Yang pertama yaitu kita harus menentukan pola sistematis yang akan kita lakukan, misalnya setiap 5 meter sekali. Yang kedua, melakukan pengamatan pada setiap titik-titik yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu menghitung jumlah hama atau tanda-tanda serangan hama pada setiap titik. Yang keempat, catat hasil dan buatlah kesimpulannya.
Setiap metode mempunyai keunggulannya, yaitu pada keunggulan ini lebih terstruktur dan dapat memastikan perluasan sampel ke seluruh populasi, mampu menyediakan cara untuk mendapatkan sampel secara acak serta representatif pada situasi tersebut, dan mudah diulang pada setiap berkala. Kekurangannya yaitu populasi harus homogen, setiap responden dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terampil sebagai sampel. Bila terdapat suatu kecenderungan tertentu, maka metode ini kurang sesuai, misalnya untuk memilih sampel pada hari dengan K5, karena sampel selalu jatuh pada hari yang sama. Sekarang kita masuk pada metode ketiga untuk hama, yaitu cluster sampling. Pada metode ini, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kelompok ataupun klaster tanaman dalam suatu area. Setiap klaster dipilih secara acak, lalu semua tanaman di dalamnya diamati. Adapun cara melakukannya, pertama, membagi lahan menjadi beberapa klaster ataupun kelompok. Kedua, memilih klaster yang akan diamati secara acak. Ketiga, melakukan pengamatan terhadap seluruh tanaman di dalam klaster tersebut. Dan yang keempat, mencatat serta menganalisis hasilnya. Metode ini efektif jika hama cenderung menyebar dalam kelompok tertentu, seperti serangan belalang ataupun orang pada area tertentu saja. Selain itu, metode ini juga dapat membantu mengurangi biaya jika dibandingkan dengan metode random sampling ataupun systematic sampling. Metode ini juga dapat menghabiskan sedikit waktu dan usaha. Kekurangan dari metode ini yaitu menghasilkan estimasi parameter dengan presisi yang lebih rendah dibandingkan dengan acak sederhana. Sangat sulit untuk menghitung standar error. Sekarang mari kita bahas teknik sampling untuk penyakit tanaman. Yang pertama ada systematic sampling. Systematic sampling untuk penyakit tanaman ini mirip dengan yang digunakan pada hama. Systematic sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara teratur dengan pola tertentu. Misalnya, kita bisa mengambil sampel setiap 3 baris tanaman atau pada interval jarak tertentu, seperti setiap 5 meter. Tujuannya yaitu untuk melihat pola penyebaran penyakit. Kemudian, yang kedua ada diagonal sampling. Diagonal sampling ini dilakukan dengan mengambil sampel dalam pola diagonal, misalnya dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas lahan. Cara ini membantu dalam melihat sebaran penyakit secara menyeluruh. Kemudian, yang ketiga ada W atau zigzag, yaitu pengambilan sampel dengan pola W atau zigzag di seluruh lahan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan sampel dari berbagai titik tanpa harus mengambil ke seluruh area, sehingga lebih efisien namun tetap mewakili kondisi keseluruhan lahan. Nah, gimana nih sahabat pertanian? Kita sudah tahu kan beberapa metode sampling yang dapat digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit tanaman. Dengan metode yang tepat, kita bisa memperoleh data akurat dan menentukan strategi pengambilan yang lebih efektif. Mulai dari random, sistematik, dan cluster sampling untuk hama hingga sistematik, diagonal, dan zigzag sampling untuk penyakit tanaman. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi sahabat pertanian semua. Jangan lupa untuk selalu terus memantau kondisi lahan dan menerapkan metode sampling yang sesuai. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ulang dong. Berbeda dengan sistem salah. And subscribe. Lebih efektif sehingga produktif. Dan cluster sampling untuk salah. Dan buat kesimpulan. Aduh, cepet nih.